Eh, Baik, mari sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita mohon penyertaan Tuhan eh, supaya sepanjang PD kita malam hari ini sungguh-sungguh boleh mengubah, membajak, dan menguatkan iman kita kembali. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, malam hari ini kembali kami naikkan syukur padamu Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk setiap detik nafas yang Kau berikan pada kami, untuk setiap kesempatan kami boleh mengolah rezeki yang Kau berikan, yang Kau uh, berikan kepada kami, Tuhan, melalui pekerjaan usaha kami, lewat apa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dan malam hari ini, Tuhan, kembali Kau kumpulkan kami, tim dan umat dari PD Santo Agustinus ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih kami, Engkau telah memberikan kami waktu Tuhan untuk bersekutu di dalam Engkau. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang menjaga segenap internet, jaringan di tempat kami masing-masing, juga seluruh peralatan yang akan dipakai oleh Bro Henry dalam menaikkan pujian, dan juga di tempat Pak Trisno, hingga kami boleh merasakan Tuhan, hadirat-Mu, juga boleh mendengar sapaan-Mu lewat firman-firman yang akan kami dengar malam hari ini. Tuhan, Engkau telah menguatkan kami sepanjang masa pandemi ini. Biarlah kami terus percaya Bapa, setiap penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami, setiap rencana-Mu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Kami serahkan persekutuan doa kami malam hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir, biarlah Engkau terus yang mengurapi kami Tuhan, menjaga kami dan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala permohonan kami, ungkapan syukur kami kepadamu, melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih Bro Henry. Bro Ensis, selamat malam. Selamat malam Pak Henry. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa Pak. Luar biasa. Pandemi gimana ini? Sehat selalu. Amin. Ya, kita pandemi mudah-mudahan berakhir ya ini, karena sudah menurun terus dan kemudian kegiatan-kegiatan sudah mulai offline ya. Mungkin PD juga dalam waktu dekat akan offline, betul? Mudah-mudahan. Soalnya misa juga udah mulai kan, udah mulai dibuka, tali-talinya dibuka di katedral, di paroki kami juga sama begitu ya. Semoga Bro Ensi semuanya nanti bisa offline semua, kita bisa berjumpa, bisa tepuk tangan bareng gitu ya. Sekarang kan cuma bertatap melalui laptop ini atau handphone ya. Tapi tetap sukacita, kita bisa bersyukur ada yang bocor melalui online ya. Oke. Nah, ada yang belum di mute Jeng Tuti. Iya, sudah sih kayaknya sekarang. Sudah? Oke. Nah, malam hari ini saya mau sharing dengan tema yang diusung, yang diberikan kepada saya, upah mengasihi musuh. Ini tema yang bombastis sekali ya. Kalau kita lihat upah mengasihi musuh, ini suatu hal kalau di dalam kekristenan disebut paradok ya, sesuatu yang kadang dipikir-pikir enggak mungkin, tapi mungkin. Kalau enggak dikatakan juga dalam kekristenan itu ya, paradok itu suatu pernyataan seolah-olah bertentangan dengan kebenaran umum, bertentangan dengan pendapat umum. Tetapi kenyataannya justru itu yang menjadi kebenaran itu sendiri. Ya, jadi pernyataan-pernyataan nanti yang diungkapkan oleh Yesus mengenai mengasihi musuh itu juga sama sebagai salah satu paradok yang ada, ya, yang kita terima, dan itu sebagai murid-murid Tuhan, sebagai murid-murid Kristus harus mempraktekkan itu, yang meskipun dalam pandangan umum sangat bertentangan, ya, tetapi itu kebenaran sendiri yang kita amini dan kita yakini, ya, untuk belajar kita kerjakan seperti yang Tuhan inginkan. Upah mengasihi musuh. Nah, Bro Ensi, saya ajak untuk membaca kitab sucinya yang kita ambil dari Lukas 6. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Ya, 10 ayat.
Sudah ketemu? Sudah buka kitab sucinya? Kita baca tidak bergantian, tetapi satu orang baca 3 ayat, 2 ayat, 1 ayat gitu ya. Nanti ayat 27 sampai dengan 29 satu orang. Ya, 30 sampai dengan 34 satu orang. 35 sampai 36 satu orang. Sudah? Oke, yang tertera aja ya di tampilan sini. Mbak Tuti mungkin ya, Sis Tuti ayat 27 sampai 29. Silakan. Di unmute mungkin? Oke. Ya. Sebentar Pak Henry. Lukas 6, 27. Saya Sampai dari 29. Iya, Pak. Berikutnya Saya dari nanti Sis Maria ya. Baik. Ayat 30 sampai 34. Mungkin Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Sis Maria. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah ya juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nih. Terus 34. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Oke, Bro and Sis, saya akan tayangkan slide-nya ya, supaya untuk memudahkan kita. Oke, sudah tertera ya. Upah mengasihi musuh. Tadi sudah diungkapkan di pengantar, upah mengasihi musuh itu tema yang sangat bombastis sekali ya. Upah mengasihi musuh, bagaimana kita mengasihi musuh ya, dan upahnya apa? Nah, ini kita ambil dari perikop yang tadi sudah kita baca. Kasihilah musuhmu. Ini salah satu perikop yang sangat luar biasa buat kita, yang mau menggambarkan apa yang dilakukan murid-murid Tuhan. Ya, tadi sudah diungkapkan. Nah, saya akan mencoba men-sharingkan satu-satu ayat yang saya kelompokkan untuk kita mencoba merefleksikan di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Oke. Nah, kita lihat di dalam Lukas 6 27 sampai 29 udah jelas sekali dikatakan di situ temanya kasihilah musuhmu. Nah, kita bisa bertanya siapa musuh kita?
Ya, kalau kita lihat di dalam kamus, musuh itu artinya yang berlawanan, artinya yang berseberangan atau tandingan kita, ya, atau sesuatu yang mengancam. Kalau kita digambarkan yang berlawanan, yang berseberang dalam hal apa? Itu dikatakan sebagai musuh, ya. Mungkin bisa dalam niatnya, dalam tujuannya, ya, atau dalam perbuatannya yang bertentangan dengan yang kita inginkan, ya. Itu mungkin kita bisa anggap sebagai musuh. Maka kalau kita lihat baca di 3 ayat berikutnya ini, kita bisa melihat musuh kita itu seperti apa. Ya, kita baca di sini kelihatan sekali, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil bajumu, biarkan juga ia mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Bro and sis, kita lihat Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah ngomong tentang sabda bahagia. Ya, jadi Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam pengajaran pada muridnya secara khusus tentang sabda bahagia dan kemudian tentang peringatan-peringatan. Ya, berbahagialah dan celakalah. Murid-murid sudah mendengarkan itu semua, ya, dan kalau mereka bisa bertahan dengan itu, dikatakan upahmu besar di surga. Ya, itu ayatnya di dalam perikop sebelumnya. Tetapi yang sekarang kita lihat penegasan yang lain daripada yang hanya sekedar melakukan bertahan dalam iman, tetapi diajak untuk melakukan suatu perbuatan, ya, terhadap musuh. Nah, musuh seperti apa yang digambarkan di sini? Jelas sekali di dalam perikop ini, di dalam 3 ayat ini jelas sekali musuh kita ini seperti apa. Ya, kalau di dalam hidup sehari-hari kita tanya musuhmu apa sih? Saya juga bingung, musuh saya siapa ya? Saya rasanya nggak punya musuh ya. Karena kita nggak dalam suasana perang. Tapi kalau kita ngomong perang dalam hal apa? Oh, berarti yang berseberangan dengan kita musuh. Ya, yang tadi diungkapkan dalam kamus musuh itu yang berseberangan. Nah, di dalam ayat-ayat ini jelas yang dimaksudkan oleh Yesus musuh kita itu seperti apa. Yang pertama dan ini benar-benar musuh adalah yang membenci kita, ya, membenci kamu. Jadi, cuman siapa orang yang membenci kita? Apakah Bro NC ada yang tahu orang yang membenci kita? Ya, ya nggak bisa kita menuju sosok langsung gitu ya. Saudara kita, teman kita, apakah benar membenci kita? Orang kalau ketemu mesem-mesem kok, ketemu senyum-senyum kok, gitu ya. Membenci, mengutuk. Ya, siapa yang mengutuk kita ya? Apakah kita dengar ada orang yang mengutuk kita secara langsung? Ya, mencaci maki kita. Ya mungkin kalau kita lagi bertengkar, melakukan kesalahan, mungkin betul ada ya yang mencaci maki kita, marah-marah sama kita. Mungkin bisa orang terdekat kita, ya. Tetapi konteksnya apakah mereka itu jadi musuh benar atau tidak? Ya, kalau kita melakukan kesalahan, ya mungkin kita bekerja dan sebagainya, mungkin ada seperti itu. Tapi apakah mereka jadi musuh? Ya, kemudian yang menampar pipi kiri, saya kalau ngomong cerita ini menampar pipi kiri, ada orang bilang itu kan perumpamaan Pak, saya anggap aja itu sebagai benar-benar ditampar secara fisik. Ya, orang yang menampar kita, memukul kita, itu musuh kita. Ya, kemudian yang mengambil jubah, jadi kalau sebagai seseorang pada saat itu dan saat sekarang juga ya, jubah itu adalah perlindungan yang keluar dari mungkin panas atau dingin ya, udara dingin. Itu jubah. Kalau orang mengambil jubah itu kita pasti akan lebih menderita. Ya, tetapi ini yang dilakukan oleh seorang musuh, menginginkan kita menderita. Jadi Bro and Sis, kalau kita lihat musuh dalam konteks ini siapa ya mereka secara nyata? Ya, refleksi bersama ya. No, kalau kita lihat di dalam medsos, di dalam hal tertentu, Yesus menggambarkan musuh dalam konteks kelompok. Ya, jadi kelompok kita, murid-murid, memang dimusuhi oleh kelompok-kelompok yang lain. Ya, ada kelompok-kelompok yang lain yang memusuhi kita, mereka membenci tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, mengutuk apa yang kita kerjakan, lakukan, dan mencaci kita bahwa kita bla 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 dan sebagainya. Ya, bahkan secara fisik ada yang menganiaya kita. Ya, mungkin dalam bentuk persekusi dan sebagainya ada. Ya, dan kalau ada yang mengambil jubah, mungkin ada juga yang menginginkan kelompok kita itu menjadi orang menderita. Ya, nah ini yang disebut musuh.
Jadi kalau Bro Ensis bisa lihat kan ada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kita, yang di dalam medsos selalu mencaci kita, menyalahkan kita, mengumpat kita, bahkan menginginkan kita menderita, termasuk dalam beribadah pun supaya tidak bisa beribadah, ya. Dalam pekerjaan pun ada diskriminasi, ya. Itu kelompok-kelompok yang dikatakan memusuhi kita. Nah, terhadap musuh seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini, kita harusnya bagaimana? Ya, memang ajaran lain itu harus katakan kita lawan. Ayo kita juga pertahanan diri kita balas lagi. Itu pendapat umum, pendapat orang banyak. Maka ketika kita bercerita tentang kasihlah musuhmu, tadi di awal sudah dikatakan ini sebagai suatu paradok, ya, sesuatu yang kelihatan bertentangan secara umum, tetapi sesungguhnya inilah kebenaran yang hakiki yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, terhadap musuh seperti ini bukan untuk dimusuhi kita lawan secara fisik atau secara psikis, ya, tidak. Tapi justru ini perintah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, justru diminta untuk mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu. Jadi terhadap kelompok-kelompok orang-orang seperti itu bukan kita musuh dalam arti frontal belakang, tapi justru kita belajar untuk mengasihi. Diminta untuk mengasihi. Jadi Bro Ensis kalimatnya jelas, kasihilah musuhmu, kasihilah. Artinya kita diminta berbuat sesuatu, melakukan sesuatu yang keluar dari dirinya dalam satu tindakan yang baik. Ya, tindakan yang baik apa itu? Ya kasih. Ya, tindakan kasih ini bukan cinta, ya. Bro Ensis saya bedakan karena ini betul kasihlah musuhmu seperti ajaran Yesus, kasihlah Tuhanmu, kasihlah sesamamu. Dalam bentuk kasih ini adalah bentuk yang keluar semua. Ya, kasih ini bentuk yang memberi semua. Jadi memang kasih itu memberi. Contoh Bro Ensis, ya, kalau kita ingat, kalau saya ungkapkan kata kasih sendiri, ya. Misalkan begini, aku kasih uang mertua. Bro Ensis jelas kalimatnya kan? Aku kasih uang mertua artinya apa itu? Ayo, 1, 2, Bro Ensis kasih tanggapan. Aku kasih uang mertua artinya apa? Memberi. Betul kan? Ya, artinya aku memberi uang kepada mertua, betul? Ya, aku kasih uang mertua, aku memberi kasih. Jadi kasih dalam hal ini betul artinya memberi. Coba bayangkan kalau kata kasih ini ganti cinta, aku cinta uang mertua artinya apa? Cinta. Ayo, salah satu ungkapan artinya apa? Digaplok. Jadi berbeda kan? Jadi Tuhan mengendaki kepada kita untuk memberikan kasih, ya, bukan cinta, ya, karena cinta banyak konotasi negatifnya juga, ya. Maka ungkapan di dalam hal ini adalah kasih atau bentuk memberi. Lantas bentuk pemberian apa yang harus diberikan kepada orang lain, apalagi kepada musuh yang Tuhan kehendaki kepada kita? Ya, kalau 1 Korintus 13 tulisan Paulus kan bagus sekali kan? Kasih itu sabar, murah hati, rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, ya, menutupi kesalahan dan seterusnya, betul? Dan ujung-ujungnya tidak berkesudahan, betul? Maka janganlah Bro Ensis membatasi kesabaran. Mulai sekarang ingat, jangan bilang kesabaran saya sudah habis. Betul? Kalau kita ngomong kesabaran saya sudah habis, berarti tidak ada kasih dan kita tidak bisa mengasihi. Ya, karena setiap orang mengatakan kesabaran saya sudah habis, yang keluar dari benak pikiran pasti yang jahat. Kenapa? Kita meninggalkan kasih dan kita semua Allah adalah kasih. Ya, jadi ini lantas apa yang Tuhan inginkan kepada kita melakukan kepada musuh ini? Yang sudah membenci, sudah mengutuk, sudah mencaci maki, sudah menampar pipi kiri, dan sudah mengambil jubah. Tuhan bagus sekali memberikan kepada kita sebagai paradok kekristenan yang harus dilakukan meskipun pendapat umum itu bodoh kamu, ya. Tapi Tuhan mengatakan lakukan itu, yaitu apa? Berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Ya, luar biasa kan? Bukannya orang benci kita kemudian kita lawan kita, tapi justru kita berbuat baik kepada dia. Ya, kepada orang yang mengutuk justru kita minta berkat Tuhan untuk orang tersebut. Kan luar biasa. Ya, coba bayangkan orang yang membenci kita mengutuk itu doanya apa? Doanya apa? Kalau Bro Ensis lihat di medsosnya,
doanya justru jelek-jelek semua kepada orang bersangkutan, betul nggak? Terbalik sekali, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya justru memberi berkat, minta tolong Tuhan berkati mereka. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, untuk orang yang mencaci maki kita, apa yang Tuhan inginkan? Justru berdoalah bagi mereka. Ya, berdoa pasti hal-hal yang baik kepada Tuhan, bukan untuk yang jelek-jelek. Ya, tadi salah satu berdoa supaya dia berkati, supaya dia menjadi orang baik, berguna, dan seterusnya. Ya, jadi ini yang Tuhan inginkan kepada kita dalam suatu paradok yang orang umum tidak lazim. Ya, tapi Tuhan memberikan kepada murid-murid untuk lakukan ini. Kalau orang tampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Ya, apa susahnya melakukan ini? Hah? Ya, ini saya kalau di kelas suka pakai peragaan. Ya, melakukan susah atau gampang? Ketika kamu ditampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Gampang atau susah? Coba Bro NC 1, 2 teman. Susah nggak kalau tampar pipi kiri, beri pipi kanan? Susah. Susah? Kenapa susah? Ya, nggak mau. Manusia Kenapa nggak mau? Malu dan sakit. Malu dan sakit, harga diri hancur, betul? Iya. Nah, Bro and Sis, Tuhan memberikan satu gambaran yang luar biasa secara fisik. Kalau engkau tampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Melakukannya tidak sulit. Melakukannya tidak sukar. Justru melakukannya sangat mudah. Ya, Bro and Sis, tidak ada yang kena asam urat kan? Tidak ada yang kena rematik kan? Enggak. Coba geleng kanan kiri kepala kita. Bisa enggak? Mudah tidak? Mudah sih. Mudah kan? Kan perintahnya seperti itu kan? Kalau kau tampar pipi kanan, tinggal nengok aja pipi kirinya, betul? Betul. Gampang atau susah? Gampang, Pak. Gampang atau susah? gampang. Pak. Tinggal noleh Gampang gitu. kan? Tapi kok tadi bilang nggak mau melakukannya? Nah, jadi nengoknya Sakit, gampang, betul? Pak. Ditamparnya sakit. Harga diri, betul kan? Betul? Itu adalah akibat melakukannya. Ingat ya, itu akibat melakukannya, bukan melakukannya. Tuhan kan menginginkan kamu melakukan, bukan mendengarkan akibatnya. Betul? Ya, karena apa? Kalau engkau mengikut aku, engkau harus sangkal diri, pikul salib. Betul? Jadi Ya. ketika Tuhan memberikan suatu perintah, rata-rata gampang dilakukan. Tetapi akibatnya betul. Seperti itu, banyak orang tidak mau. Tapi orang yang bisa melakukannya dan menerima akibatnya itu, menanggung akibatnya itu, karena apa dia bisa bertahan? Karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, jadi kalau orang sudah bisa sangkal diri, pikul salib, ikut aku, ya, maka orang tersebut pasti sanggup melakukannya. Ya, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Nah, ini mirip sama dengan ketika orang mengambil jubah, kemudian diberikan bajunya. Sama kan, pipi kanan, pipi kiri makin sakit. Ya, diambil bajunya, dikasih jubah, jubahnya diambil, sekalian bajunya dikasih, wah lebih menderita lagi, betul? Ya, tetapi inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, Bro and Sis yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengar poin yang pertama terhadap musuh seperti ini, ya, kita bagaimana? Ya, sudah jelas. Tuhan menginginkan kita untuk berbuat baik, ya. Justru kita minta berkat, mendoakannya, gitu, bahkan memberikan apa yang diminta malah lebih, gitu ya. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam kehidupan nyata, apakah bisa melakukan seperti itu? Ya, memang secara eksplisit terang sama musuh-musuh seperti tadi tidak, ya. Tapi saya mau sharing dalam bentuk yang lain, yang mirip-mirip seperti itu, khususnya ya saya kebetulan di bidang marketing ya, di bisnis gitu ya. Jadi saya pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Yang pertama dalam persaingan bisnis ya, dalam saya usaha marketing, dagang dan sebagainya, ada lawan-lawan kita, lawan-lawan saingan kita yang melakukan hal-hal yang kelihatan merugikan kita. Ya, berpersaingan harga, apa yang terjadi? Dia main harga, bisa jatuhin harga. Bahkan ada yang curang. Ya, beli barang sama kita tapi dijual lebih murah.
Ya, maka orang-orang lain pada mengatakan barang kita lebih mahal daripada barang dia. Padahal barang dia sama kita, sengaja dia rugi, ya, supaya orang tahu bahwa barang dia murah. Nanti belinya apa? Barang dia yang lain. Dan beli barang yang lain harganya pasti lebih tinggi. Ya, ada yang seperti itu. Ya, dan ujung-ujungnya seperti apa? Ya, sampai sekarang ada juga usaha perusahaan yang kayak gitu, akhirnya malah gulung tikar sendiri. Ya, itu akibat dia curang. Maka kemarin kan di medsos ada kan yang mendoakan yang jelek-jelek justru menimpa diri sendiri kan? Ya, jadi sama juga orang yang berbuat jahat kepada orang lain akhirnya tertimpa diri sendiri juga. Ya, saya pernah juga mendapatkan satu teman saingan pekerjaan, ya, teman saingan pekerjaan, dia betul-betul mencurangi. Saya punya divisi A, dia divisi B. Ya, divisi A barangnya dia jual. Ketika ada klien datang ke kantor, saya kemudian pergi, teman ini ambil barang itu, kemudian terima. Jadi kliennya nyari saya kemudian keluar kantor, kemudian teman ini yang ngelayanin. Nah, ketika ngelayanin barang A ini, komisinya penjualannya Oke. Lanjut ya. Bisa lanjut? Lanjut Pak, saya sambil cari ini siapa yang bocor. Oke, ya. Nah, ada teman tadi ambil barang saya kemudian dijual dan masuklah komisinya atau penjualan ke divisi B. Ya, jadi saya dirugikan dalam hal ini tentang penghasilan, ya, tentang komisinya. Ya, dia curangin saya waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, ketika saya ke kantor, orang pada bilang Trisno tadi dicariin sama klien itu, ya, tapi udah dilayanin sama si teman si John itulah gitu ya. Tetapi ketika saya John mana klien aku yang mau beli barang yang aku punya gitu ya, sudah dimasukin ke komisinya dia, ke divisinya dia. Artinya komisinya ke dia. Lantas apakah saya harus marah? Woi pasti kesel, gondok gitu ya. Tetapi Bro and Sis, apa yang saya lakukan? Saya melakukan bertentangan dengan pendapat umum. Ya, saya tidak menuntut komisi itu. Ya, saya tidak menuntut untuk masuk itu. Justru saya ngajak untuk kerjasama. Ya, nah, kerjasama apa? Kamu bantu barang aku boleh, oke. Nanti komisi kita bagi 2. Divisi kamu aku bantu juga. Nanti komisi bagi 2. Ya, apa yang terjadi setelah 2 tahun, Bro and Sis? Ya, komisi dia dan komisi saya, ya pada saat itu penghasilannya, kalau dianggap grafik itu saya dari lantai sampai ke atap. Ya, ini dibagi 2 sama dia penghasilan aku. Sementara divisinya dia yang sudah dibantu juga penghasilannya cuma selutut. Kemudian dibagi 2. Yang rugi siapa? Ya, otomatis aku yang jauh lebih rugi kan? Yang harusnya dari seatap jadi setengahnya, kan setengahnya dibagi kan? Nah, yang dia selutut dibagi memang kecil. Ya sudah gitu ya. Nah, itu selama 2 tahun Bro and Sis, apa yang terjadi dengan itu? Ya, teman akhirnya kasus ini ketahuan oleh pimpinan, oleh manajer. Akhirnya suruh di stop. Trisno nggak bisa begitu. Itu kan merugikan kamu, gitu ya. Jadi sekarang harus balik lagi seperti semula. Komisi kamu, komisi kamu, komisi dia, ya. Dan buat saya sampai hari ini pun terngiang-ngiang, terbesit bahwa ternyata rezeki itu tidak kemana-mana, ya. Ternyata aku bukannya makin kecil, makin penghasilan makin ini, tidak juga, ya. Kita masih eksis sampai sekarang. Sebenarnya teman itu akhirnya ya terpuruk juga. Ya, secara ekonomi dan sebagainya terpuruk. Nah, ini nanti ke arah ujung-ujungnya mungkin upaya. Jadi bukan hanya upah nanti di surga, tapi di dunia pun masih kita bisa mengalami mendapatkannya. Oke. Nah, ini terhadap musuh yang kelihatan betul-betul nyata, ya, membenci, mengutuk, mencaci maki, merampas dan sebagainya. Tuhan menginginkan kita untuk memberikan kasih, ya, dengan bentuk-bentuk yang tadi. Oke, berikutnya kita lihat ayat berikutnya. Ya, mungkin ini tidak secara keluar adalah musuh dalam arti judul perikop ini, tetapi lebih kepada orang-orang sekitar kita, supaya kita bisa membandingkan apa yang harus kita lakukan, ya, yang kita perbuat sebagai murid-murid Tuhan.
Di sini kalimatnya bagus sekali dari 30 sampai 34, nuansanya sama bahwa kita murid-murid Tuhan harus melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Yang berbeda kelompok, berbeda kepercayaan, ya. Mungkin juga bisa sesama kita juga, ya, harus melakukan sebagai sesuatu yang lain daripada umumnya, ya. Kita lihat di sini. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Luar biasa kan? Kalau ada orang mengambil kepunyaan kita, maunya kita jangan dong. Ya. Kalau dia pinjam ya harusnya kembali lagi. Ya, ini kan secara umum. Tapi Tuhan mengatakan jangan minta lagi. Biarkan aja. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuat jugalah demikian kepada mereka. Ini imbal baik, ya. Kalau engkau jangan ingin dicubit, ya kamu jangan mencubit. Ini bahasa yang paling umum, ya. Kalau engkau tidak ingin dirampas, engkau jangan merampas. Ini perbuatan kita terhadap orang umum, ya. Yang lainnya, jikalau kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kenapa? Orang di dalam dunia ini sudah ungkapan take and give, betul? Ya, memberi dan diberi, ya. Ingat, di dalam kamus Tuhan tentang kasihlah Allah Tuhanmu, kasihlah sesamamu, tidak ada unsur take and give. Tapi bentuknya semua adalah give, beri, beri, beri. Karena ungkapan jelas kasihilah, kasihilah. Artinya berilah, 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 ya. Tidak untuk mendapatkan imbalan, ya. Jadi tidak. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Ya, karena orang berdosa pun melakukan yang sama. Jadi apa bedanya? Ya, jadi kita berbeda dengan orang lain, khususnya di sini gambarkan orang yang berdosa. Mereka minta etik and give. Ya, di dunia kan suka begitu kan? Ada memberi dan beri. Tidak, ya. Kita diajak tetap untuk memberi. Ya. Ayat berikutnya, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Jadi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepadanya, oke. Ya. Tapi kalau kita mengharapkan jasa berbuat baik supaya orang lain berbuat baik kepada kita, apa jasanya? Ya. Orang berdosa pun melakukan yang sama, ya, orang lain pun melakukan yang sama, itu kan? Jadi bro and sis, di sini jelas sekali Tuhan menginginkan kita sebagai murid melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, tidak dalam pandangan umum take and give, ya, tetapi berilah, berilah. Ya. Dan jikalau kamu minjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Ya, jadi kalau kita hanya meminjamkan kemudian dikembalikan lagi, apa artinya? Apalagi dapat bunga, ya, misalkan minjam uang, gitu, minjam apa? Kita nggak ada jasanya. Orang-orang berdosa pun meminjamkan pada orang-orang berdosa supaya mereka kembali yang sama banyak. Jadi bro and sis, dalam arti memberi tidak untuk mendapatkan kembali. Ini yang diungkapkan di dalam ayat ini terhadap orang lain, baik musuh, terhadap saudara, teman, dan sebagainya. Tidak untuk mendapat, ya, tetapi unsurnya adalah memberi, 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 memberi. Tidak untuk berpikiran supaya kembali lagi. Nah, ini dalam konteks umum bisa terjadi unsur-unsur take and give. Hilangkan itu. Yang paling kentara adalah contoh-contoh kita ketika soal angpau. Ya, angpau itu. Masih ingat kan? Kalau kita mantu, angpau ditulis yang namanya siapa dicatat, betul? Ya, kemudian ngasihnya berapa? Kalau teman itu mantu, kita ngasih sesuai dengan dia berikan, betul? Itu apa yang kita pikirkan, orang akan memberikan kepada yang sama. Nah, di dalam kekristenan tidak seperti itu. Bahkan kalau beri tidak mengharapkan kembali, ya. Jadi bro and sis, kita bisa melihat sekali di sini Tuhan ingin memberikan kepada murid-muridnya sesuatu yang berbeda. Ya, suatu paradok dari pandangan umum. Maka Paulus mengatakan kepada kita dari ajaran Yesus sendiri, pernah bro bisa lihat di ayat yang mana Yesus berkata kepada Paulus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, masih ingat? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, itu dalam Kisah Para Rasul, ya. Paulus mendapatkan petuah ajaran dari Yesus. Lebih baik memberi daripada menerima. Nah, ini kelihatan paradok, tetapi sungguh-sungguh menjadi kebenaran. Karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu kepada seseorang dan berharap orang itu memberikan lagi kepada kita, membalas kepada kita, dan ketika orang itu tidak melakukannya, kita sakit hati. Ya,
kita punya prasangka yang tidak baik, ya. Karena apa? Kita ngarap-ngarap. Dan ini menjadikan buat kita bumerang, ya. Akhirnya tadinya kita memberi karena mengharap dan tidak diberi, tidak balas-balas, kita yang sakit hati. Betul? Kita yang kesel sendiri gitu ya. Tolong hindarkan seperti itu, ya. Dan ini yang dikatakan oleh para murid, terutama Paulus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, bro and sis, saya dalam kehidupan yang nyata itu pun sudah belajar untuk melakukan seperti itu. Dulu sebelum aku pelayanan pun pendapat dan pikiran aku melakukan yang persis mirip seperti ini. Contohnya ya, jadi ketika dulu saya kerja, kemudian ada seorang sales mentraktir saya, itu tahun 83-an ya, mentraktir saya karena saya bantu dia untuk penjualan, untuk kirim barang dan sebagainya. Waktu itu saya belum jadi sales ya, membantu dia, seorang sales ya. Kemudian pada suatu saat sales ini mendapatkan komisi yang besar sekali dan mentraktir orang-orang yang membantu, yang menolong. Ya, terutama saya. Ketika itu ditolong juga, dibantu untuk ditraktir ya makan. Pada saat itu kalau Bro and Sis masih ingat all you can eat kan baru berlaku belakangan ini ya. Tapi tahun 83 sudah ada restoran yang all you can eat ya. Itu namanya Fik Fiking dulu di belakang HI ya. Itu ada restoran seperti itu. Dan ketika aku ditraktir makan yang luar biasa, waduh, makan satu orang itu berapa ya? Saya lupa gitu ya. Tapi jauh banget dari uang makan harian saya. Rasanya nggak sanggup lah. Nah, pada saat itu ya, Bro and Sis, coba bayangkan setelah kita ditraktir, rata-rata ngomong apa kepada yang mentraktir kita? Terima kasih kawan, betul ya? Terima kasih Bro, terima kasih sih ya. Kapan-kapan ya traktir lagi, betul nggak ujungnya kayak gitu? Ya. Pasti banyaknya ujungnya kapan-kapan ya traktir lagi, jangan lupa aku. Nah, ini mirip seperti ini. Kita mengharapkan sesuatu yang berlebih, ketika teman itu punya komisi dan tidak memberikan kita traktiran, kita yang marah, kesel dan sebagainya. Kenapa? Kita mengharapkan sesuatu dari dia. Nah, ini sama ketika memberikan sesuatu juga. Nah, pada saat itu saya tidak berpikiran untuk seperti itu. Saya tidak ngomong kapan-kapan Bro dapat komisi bagi-bagi ya. Tidak ngomong kayak gitu. Tetapi saya merefleksikan di dalam diri saya, kapan ya saya bisa sanggup makan seperti ini ya? Kapan ya saya sanggup bisa mentraktir orang-orang seperti ini? Jadi dulu saya sudah mulai berpikiran untuk memberi gitu ya, dan itu berkat Tuhan. Sampai sekarang puji Tuhan kita juga mau bisa mentraktir orang ya, tidak mengharapkan balasan atau ditraktir lagi ya. Kalau kita mengharapkan ditraktir orang kemudian mengharapkan traktir lagi, apalah jasa kita ya. Ini Tuhan katakan. Nah, kemudian yang lain-lainnya saya juga banyak sekali sebenarnya dibohongi juga tidak, karena minta terang-terangan ya. Misalkan ada teman gitu, aduh aku uang kontraknya habis nih, nggak punya duit dan sebagainya, pinjam gitu ya. Oke, pinjam sekali, 2 kali nggak balik-balik ya sudah. Sampai sekarang ada seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi yang pinjam buat usaha, ya, bahkan akan kembalikan nih ceknya sekian, bahkan dikasih lebih sekian, ya sudah, ceknya sampai sekarang udah hampir 20 tahun lebih masih nganggur tuh, ya, nggak balik-balik itu ya sudah, kita sudah ini kan ya. Ada juga saya tebus teman dulu dari Polres gitu ya, karena dia melakukan sesuatu kemudian harus mengembalikan dan sebagainya, kalau nggak mengembalikan ditahan gitu. Dia telepon minta tolong apa gitu, itu kejadiannya sudah hampir 25 tahun ada itu ya, minta tolong bantu gitu, ya udah kita bantuin ya, ke Polres itu kita kasih tebusan, bayar tagihan ke orang-orang yang memperkarakan dia ya, dengan janji mau bayar dan sebagainya, tapi sampai sekarang zong juga ya. Tapi puji Tuhan ya, kita tidak menjadi semakin miskin karena berkurangnya seperti itu ya, berkat Tuhan mengalir di dalam diri kita lebih banyak lagi. Nah, ini banyak ya, kelihatannya seperti bodoh lo, dibohongin lo, di ini sampainya ya, kita nggak berpikir seperti itu ya. Dia yang membutuhkan ya sudah silakanlah ya, sementara kita bisa bantu, kita bisa ada kelebihan ya sudah kita bantu. Maka dalam banyak hal saya kalau ditanya, Trisno punya duit nggak ya, punya, tidak ngomong nggak ada, saya selalu punya, cuman
Kalau dia nanya perlu berapanya, itu pasti ngomong. Kenapa? Ya kalau mintanya banyak, nggak ada ya enggak dong. Ya, aduh aku nggak cukup gitu. Tinggal begitu aja. Saya belajar untuk berpikir positif dan objektif. Ya, kalau mau pinjam buat apa gitu ya. Itu saya sudah sering di dalam kelakuan apa yang saya perbuat kepada orang-orang teman-teman gitu. Tetapi saya dengan sendiri bisa berbagi. Tetapi jangan nodong saya. Ya, karena bagaimanapun saya masih duniawinya kelihatan ya. Kalau orang nodong seperti mau palak saya paling marah, kesal meskipun nilainya nggak seberapa. Ya, itu berbeda ya. Jadi kita mau melakukan hal tertentu tidak mengharapkan. Maka kalau dia mau pinjam misalkan 100.000, saya punya 1 juta ya sudah. Ya kita relakan. Karena apa? Aku masih punya 900. Itu prinsip saya. Ya, jadi akhirnya ya sudah dibalikin, syukur nggak ya sudah, begitu aja. Nah, ini belajar dalam petuah perintah Tuhan untuk berbuat lain daripada orang lain, ya. Supaya apa ya? Kalau melakukan yang sama kita nggak ada artinya. Oke. Nah, ini akhirnya yang tadi sebagian bahwa upah ini bisa di surga maupun di dunia itu bisa dialami juga, ya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Jadi bro and sis, kalau yang pertama tentang orang yang tidak tahu berterima kasih, itu adalah cerita yang kedua tadi. Ya, kepada orang-orang terdekat kita melakukan hal seperti tanpa minta balasan. Ya, kalau dia tidak memberikan berarti dia tidak tahu terima kasih ya, sudah dibantu dan sebagainya. Ya sudahlah. Terhadap orang-orang jahat yang tadi pertama yang membenci, ya, mengutuk dan sebagainya. Kita tetap diajak oleh Tuhan, kasihilah musuhmu. Ya, kasihilah mereka. Ya, ini sebagai konklusi atas yang 1, 2 itu, Yesus mengajak kepada kita, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Dan dikatakan, maka upahmu akan besar. Ya, kalau hanya bertahan dalam penderitaan dalam iman di dalam Matius 12 atau di dalam Lukas 6 ya, yang tadi ayat sebelumnya, upahmu besar di surga. Betul? Tapi ini upahmu akan besar. Jadi bukan sakit tapi makin besar, akan besar. Jadi akan pasti bertambah lagi. Dan yang utama di sini katakan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasa buat kita. Siapa anak-anak Allah? Ahli waris kerajaan Allah. Kalau ahli waris kerajaan Allah, yakinlah di dalam diri kita tidak pernah menjadi orang yang paling miskin. Amin. Tidak pernah menjadi orang yang paling menderita. Amin. Tidak pernah menjadi orang yang paling jelek. Amin. Tidak pernah menjadi orang yang paling berpenyakitan. Amin. Tidak pernah menjadi orang yang paling bermasalah. Amin. Nah, apa yang di akhirnya kita dapatkan dari semua rangkaian ini adalah ucapan syukur. Ya, kenapa? Dari ungkapan syukurilah kita bisa berbagi, kita bisa memberi, kita bisa berbuat. Ya, dalam arti ini kasihlah musuhmu. Bapak, bro and sis, kita bisa melihat di dalam kisah yang Yesus ajarkan kepada kita, kepada para murid-muridnya, konteks yang terakhir, yaitu ini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi ujung-ujungnya kita harus tetap berbelas kasih, memberikan sesuatu, berbuat, melakukan, karena Bapa adalah murah hati. Nah, di sini contoh Bapa yang murah hati sama persis seperti kita dalam pengajaran-pengajaran Yesus. Allah sudah melakukan segala sesuatu baik kepada orang jahat maupun orang baik. Betul nggak? Ya, ada ceritanya kan? Allah memberikan hujan kepada orang baik dan orang jahat juga. Masa ada orang satu mencuri, satu berbuat baik jalan bareng, hujan yang satu nggak basah? Betul nggak? Dua-duanya basah, artinya apa? Semuanya tetap Tuhan berkati. Kenapa? Dari awal penciptaan sampai akhir, Tuhan tetap memberi berkat kepada banyak orang, kepada ciptaan-ciptaannya. Keporak-porandaan manusia dalam dosa dan sebagainya, Tuhan memberikan sebuah kaum, yaitu Abraham, untuk menjadi berkat bagi segala kaum. Dan terus-menerus ya Tuhan menginginkan kaumnya, keturunan Adam menjadi berkat. Dari Ishak, Yakub, semuanya dikasih janji-janji perjanjian lama itu tetap untuk menjadi berkat bagi segala kaum. Kenyataannya apa yang terjadi?
ya, Israel tidak bisa menjadi berkat bagi segala kaum. Ya, zaman Yesus kelihatan sekali, maka musuh Yesus yang gambarkan musuh itu dia adalah kaumnya sendiri, tetapi tidak bisa menjadi berkat bagi segala kaum, tidak bisa mengasihi sesamanya secara apa yang Yesus ajarkan, ya. Tidak bisa. Kenapa? Mereka justru memusuhi orang-orang di luar itu, bangsa-bangsa lain. Bangsa sendiri pun dimusuhin. Orang yang miskin dimusuhin, betul, disingkirin. Orang yang janda miskin juga nggak mau bergaul. Orang berdosa apalagi kan, orang berzina dan sebagainya dimusuhin. Pemungut cukai dimusuhin, betul. Pada itu bangsanya sendiri. Ya, kusta juga bangsanya sendiri dimusuhin. Nah, Yesus memberikan contoh wajah Bapa di dalam dirinya. Maka kalau kita melihat wajah Bapa, melihat wajah Yesus, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Nah, itu apa yang dilakukan oleh Yesus kepada karyanya, hidup dan karyanya, contoh kasih Bapa. Maka ketika Yesus ngomong, aku datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk itulah aku diutus. Nah, Injil, kabar baik Kerajaan Allah adalah Yesus sendiri, hidupnya sendiri, sebagai gambaran Bapa yang mengasihi. Maka tidak heran ketika Yesus mengajak kepada murid-muridnya, hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, jadi ini mau digambarkan kepada kita melalui perikop ini. Ya, semoga kita semua bisa memaknai kasihlah musuhmu sebagai paradoks Kristen yang kelihatannya bertentangan dengan pendapat umum, tetapi justru itulah kebenaran sendiri. Karena kita murid-murid Tuhan harus melakukan perbuatan yang di luar umum. Ya, tetapi sesuai dengan kebenaran Tuhan kita melakukan untuk mengasihi siapa saja. Sebagaimana Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi Allah, pasti mengasihi sesamamu. Dan sesamamu itu siapa saja. Kalau engkau mengasihi sesamamu karena engkau mengasihi Allah. Mungkin ini aja, Bro and Sis, yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi yang menguatkan kita untuk berpegang kepada ajaran Yesus, untuk mengasihi orang-orang sekitar kita lebih-lebih. Rumah tangga kita, sekitar kita, sekeliling kita. Ya, Tuhan berkati.